Ini aku udah coba dua varian dari sabun Kojisen yang hits banget. Udah aku pakai selama 3 minggu. Aku pakai di wajah, aku pakai di badan juga, dan rasanya di kulit itu, kalau pengen update terus info kesehatan dan kecantikan kulit, jangan lupa subscribe ya. Kamu juga bisa komen pengen aku bikinin review tentang produk apa, atau mungkin pengen dibikinin tips tentang kesehatan kulit yang mana, langsung komen aja ya. Sabun Kojisen ini viral banget beberapa bulan terakhir ini, dan makin viral lagi setelah ada yang bikin tutorial sabun ini dijadiin sabun cair. Tapi jadi muncul banyak pertanyaan, ini diklaim sebagai sabun yang bisa mencerahkan, kira-kira benar-benar efektif nggak ya? Yang kedua, kalau dijadiin sabun cair, kira-kira efektivitasnya masih bisa bertahan atau malah justru turun? Ada 3 hal penting yang menentukan efektivitas dari skincare, dan 3-tiganya ini penting banget, jadi pastikan kamu tonton secara teliti video ini sampai selesai. Yang pertama, efektivitas sebuah skincare itu ditentukan oleh bahan aktifnya. Nah, di sabun Kojisen ini kan ada 2 varian yang sudah aku coba. Yang ini yang whitening, yang satu ini bungkusnya udah aku buang. Ini yang varian anti aging. Jadi bahan aktif di keduanya ini yang dipakai sebagai whiteningnya adalah kojic acid. Kojic acidnya udah aku jelasin di video review yang sebelumnya. Kamu bisa lihat link yang ada di sini. Kalau pengen lihat video sebelumnya, tinggal klik aja link di atas. Jadi kojic acid itu dibuat dari fermentasi beras. Nah, karena dari fermentasi beras, akhirnya banyak juga yang bikin DIY skincare toner dari air cucian beras. Tapi efektif nggak sih sebenarnya? Jadi, kojic acid itu salah satu bahan aktif yang sangat mudah sekali teroksidasi dan efektivitasnya menurun kalau misalkan terlalu sering terpapar dengan oksigen. Nah, cara mengurangi oksidasinya agar dia lebih stabil itu perlu ditambahkan stabilizer, antaranya vitamin E atau mungkin BHT. Nah, kalau di sabun Kojisen ini sendiri itu ada BHT-nya. Jadi untuk kojic acidnya sebenarnya efektif. Tapi untuk sebagai pemutih apakah efektif? Tunggu dulu sampai poin yang ketiga ya, baru kita nanti bikin kesimpulannya. Di varian Kojisen yang anti aging itu ada tambahan 2 bahan anti aging, yaitu soluble kolagen dan juga hydrolyzed elastin. Di 2 varian ini juga ada ekstrak alga merah, kemudian ada tea tree oil. Yang aku suka sebenarnya tea tree oilnya, bukan whiteningnya. Dan di 2 varian ini juga ada parfumnya. Jadi kalau kamu yang sensitif pada parfum, hati-hati kalau mau pakai sabun Kojisen ini. Jadi ini sudah aku pakai selama 3 minggu. Minggu pertama sama minggu kedua itu aku pakai yang varian anti agingnya. Baru seminggu terakhir ini aku pakai yang varian whiteningnya, yang apa sih, Derma White ya, lupa. Pokoknya gini deh bungkusnya. Pertama kali pakai, aku pakainya sekalian mandi, jadi aku pakai di badan dulu, dan itu udah kerasa kering ya, padahal di kulit badan, dibandingkan dengan sabun yang biasa aku pakai. Aku biasanya pakainya Shinsui, Lux atau Citra. Yang Kojisen ini dia lebih bikin kering di kulitku. Sebenarnya agak maju mundur juga sih mau pakai di wajah, karena di badan aja udah kering banget, apalagi di wajah. Akhirnya ya tetap karena mau bikin review banyak yang nanya, akhirnya aku pakailah di wajah. Jadi nggak sampai, mungkin ya sekitar 5 atau 7 detik lah itu aku pakai di seluruh wajah, udah kerasa kering banget. Jadi aku cepet-cepet selesaiin mandi, langsung aku pakai serum. Soalnya kulitku ini yang sekarang itu udah mulai kering ya. Dulu mungkin waktu remaja memang oily banget dan sempat kusam. Nah, mulai masuk usia 30 itu udah mulai kering, dan ini sudah mau masuk 40, kerasa banget lebih keringnya. Jadi aku benar-benar kalau untuk wajah menghindari sabun wajah ataupun jenis pembersih lain yang bikin kulit terlalu kering. Kenapa? Karena justru itu bisa mempercepat terjadinya proses aging di kulit. Oke, balik lagi berbicara tentang efektivitas sebuah skincare. Tadi udah poin yang pertama ya, efektivitasnya itu tergantung bahan aktif yang dipakai.
Yang kedua, itu tergantung dari formulasi si skincare-nya. Jadi beberapa bahan aktif itu kan memang kadang ada yang mudah teroksidasi, seperti si kojic acid yang ada di dalam sabun ini, itu kan mudah teroksidasi. Tapi baiknya di sini adalah dia sudah ada BHT yang bisa menjadi salah satu stabilizer dari si kojic acid. Kalau berbicara efektivitas dari bahan aktif dan formulasinya sih oke, tapi kalau fungsinya sebagai sabun yang kemudian dia ada efek whitening, aku rasa kurang efektif ya kalau sabun itu sebagai whitening. Kenapa? Karena kontak dengan kulit itu sebentar banget. Ya jarang banget lebih dari 1 menit kontak dengan kulit. Jadi untuk efektivitas whiteningnya masih kurang lah ya. Selain itu, sabun itu sebenarnya diciptakan itu untuk membersihkan. Jadi bahan-bahan aktif yang seperti pemutih itu sebenarnya adalah hanya tambahan, istilahnya gimmick kali ya, biar ada nilai tambah dari penjualan produk skincare itu sendiri. Sedangkan kalau efektivitas, kita berbicara efektivitas untuk mencerahkan kulit, itu akan jauh lebih efektif kalau misalkan dia dalam bentuk serum atau mungkin moisturizer, atau kalau di badan dalam bentuk lotion, itu akan jauh lebih efektif dibandingkan hanya dengan sabun aja. Yang aku suka dari formulasi sabun ini justru adalah ada kandungan tea tree oilnya. Nah, tea tree oil itu kan manfaatnya bisa sebagai antibakteri alami, kemudian anti fungi atau anti jamur, dan beberapa penelitian juga menunjukkan dia sebagai antivirus. Nah, jadi kan sinergi banget ya kalau sama sabun. Sabun itu kan tujuannya memang untuk membersihkan. Jadi kalau misalkan di sini ada tambahan bahan aktif tea tree oil, itu fungsinya lebih sinergi, sama-sama untuk membersihkan. Ini yang aku suka. Cuma yang nggak suka sih karena dia terlalu kering aja untuk dipakai di kulitku. Jadi kalau aku pribadi ya aku mau kasih nilai si sabun Kojisan ini, kalau sebagai whitening itu aku kasih nilai 6 dari 10, karena memang kalau dari sabun efektivitas untuk sebagai whitening tuh kurang. Tapi kalau sebagai sabun yang fungsinya untuk membersihkan, ini aku kasih nilai 8 dari 10. Sebenarnya sih mau kasih nilai 9 dari 10 karena aku suka ada titrinya. Tapi aku kasih nilai 8 karena agak kering di kulitku. Entah kalau kamu coba kira-kira kering juga nggak kerasa di kulit. Kemudian yang ketiga, efektivitas sebuah skincare itu tergantung dari kita yang pakai. Poin ketiga ini penting banget nih. Jadi gimana cara kita mengenali jenis kulit, kemudian kita pahami apa kebutuhan kulit kita, kemudian gimana kita memilih skincare, rajin atau enggak pakainya. Nah, itu yang menentukan juga efektivitas sebuah skincare. Kalaupun kamu orangnya sibuk banget, nggak ada waktu untuk pakai skincare yang sampai 10 tahap atau mungkin 20 layer seperti beauty vlogger, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menentukan prioritas skincare yang wajib kamu pakai. Jadi dengan 3 tahap skincare aja itu sebenarnya efektif kalau kita bisa menentukan jenis kulit kita gimana, kemudian yang paling dibutuhkan kulit itu apa. Dengan 3 tahap ini aja sebenarnya udah mencukupi. Nah, gimana caranya menentukan kira-kira kita bisa nggak ya cukup dengan 3 atau 4 tahap aja? Nanti aku bikinin videonya tersendiri. Kamu bisa klik link di sini. Kalau ini udah ada linknya, berarti videonya udah aku buat. Tinggal diklik aja biar penjelasannya lebih lengkap. Oke, itu video reviewku setelah 3 minggu aku pakai 2 sabun ini. Kalau untuk review tentang bahan aktif yang lebih lengkap itu ada di video pertama. Ini aku kasih lagi linknya, bisa kamu klik untuk lihat video yang pertama. Itu lebih lengkap tentang bahan aktif yang ada di Kojisan. Kalau menurut kamu, kira-kira kamu butuh nggak sabun ini? Bisa jadi mungkin di aku kurang cocok karena buatku terlalu kering di kulit, tapi bisa jadi cocok di kamu. Jadi kebutuhan masing-masing kulit itu berbeda dan sebenarnya kita sendiri yang lebih paham. Jadi jangan lupa kenali jenis kulit kita, pahami kebutuhannya, kemudian dipenuhi juga apa kebutuhan kulit kita. Insya Allah kulitnya glowing.